Bab 022. Beberapa waktu berlalu, Kayla masih saja setia berada di pemakaman kedua orang tuanya. Hingga akhirnya, Kayla memutuskan untuk pulang saat melihat langit terlihat sudah gelap dan gemuruh dari atas langit mulai terdengar. "Ibu, Ayah, Kayla pulang dulu ya. Nanti Kayla akan berkunjung kembali ke sini," kata Kayla dengan perasaan berat hati. Setelah berpamitan pada kedua orang tuanya, Kayla pun segera beranjak dari pemakaman. Dengan langkah lunglai dia berjalan menuju parkiran di mana motornya berada saat ini dan melajukannya menuju rumah. Di tengah perjalanan menuju kediamannya dan Vano, air hujan mulai turun membasahi tubuh Kayla. Merasakan hal tersebut, Kayla memacu motor miliknya dengan lebih kencang agar segera sampai di rumah. Bukannya tidak memikirkan kandungannya karena melajukan motor miliknya dengan kecepatan cepat. Hanya saja, Kayla tidak ingin tubuhnya terlalu lama basah terkena air hujan karena saat ini dia tidak memiliki mantel untuk melindungi tubuhnya dari terkena air hujan karena tadi ia lupa memasukkan mantel ke dalam jok motor sebelum berangkat ke rumah sakit. Tak memakan waktu lama, motor yang dikendarai Kayla akhirnya tiba di kediamannya dan Vano. Merasa tubuhnya sudah basah terkena air hujan, Kayla buru-buru masuk ke dalam rumah. Nona Kayla, melihat kedatangan Kayla dalam kondisi basah, membuat Binarti segera mengambilkan handuk untuk Kayla. Melihat sikap perhatian Binarti kepada dirinya, membuat Kayla jadi berkaca-kaca. Dia merasa haru dengan perhatian dan kasih sayang yang Binarti tunjukkan kepada dirinya. "Nona Kayla, kenapa basah-basah begini sih? Kenapa gak berteduh aja dulu sampai hujannya reda?" kata Binarti setelah menyerahkan handuk kepada Kayla. "Kalau menunggu teduh kayaknya bakalan lama, Bi. Makanya Kayla tancap gas aja," kata Kayla. Binarti menghela napas mendengar jawaban Kayla. Dia pun meminta Kayla untuk segera mengganti baju di dalam kamar. Di saat Binarti menunjukkan sikap perhatiannya kepada Kayla, Vano justru sebaliknya. Vano yang sudah pulang lebih dulu dari Kayla dan melihat Kayla pulang dalam kondisi basah, sama sekali tidak bertanya atau mengajak Kayla berbicara. Vano bahkan tak peduli saat sepasang matanya melihat wajah Kayla yang nampak pucah saat ini. Kayla tak merasa bersedih hati melihat sikap acuh yang Vano tunjukkan kepada dirinya. Dia tegar dan langsung melangkah ke arah kamarnya berada untuk mengganti pakaiannya yang basah dengan baju ganti. Vano masih saja bersikap acuh tanpa berniat menyusul Kayla masuk ke dalam kamarnya. Dia bahkan tak berniat meminta Binarti untuk membuatkan teh hangat untuk Kayla. Melihat sikap acuhnya itu, membuat Binarti berinisiatif sendiri untuk membuatkan teh hangat untuk Kayla. Binarti pun tidak berniat membuka pikiran Vano untuk bersikap lebih perhatian kepada Kayla. "Nona, ini teh hangatnya. Ayo diminum dulu Nona biar tubuhnya hangat," kata Binarti yang baru saja masuk ke dalam kamar Kayla setelah mendapatkan perintah dari Kayla. "Terima kasih, Bi," balas Kayla seraya tersenyum. Dia merasa haru melihat sikap perhatian yang Binarti tunjukkan kepada dirinya. Binarti bahkan bersikap lebih perhatian dibandingkan suaminya sendiri. "Sama-sama, Nona," balas Binarti. Kemudian melangkah pergi meninggalkan kamar Kayla karena dia tidak enak berlama-lama di kamar majikannya. Kayla merasa membutuhkan teh hangat yang dibuatkan Binarti untuk tubuhnya. Maka dari itu dia langsung saja meminum teh tersebut hingga tandas setengahnya. Tidak banyak aktivitas yang Kayla lakukan malam itu setelah pulang dalam kondisi basah. Kayla memilih menghabiskan waktu di dalam kamar dan meminta Binarti untuk mengantarkan makan malam untuknya ke dalam kamar. Tuan Vano gak berniat bertanya kenapa Nona Kayla gak makan malam bersama dengannya. Gumam Binarti saat melewati Vano dan melihat pria itu hanya fokus pada makanannya tanpa berniat bertanya kepada dirinya. Binarti merasa miris dengan sikap acuh yang Vano tunjukkan saat ini. Dia pun merasa kasihan kepada Kayla karena wanita itu seperti tak dianggap lagi keberadaannya oleh Vano. Hingga 2 hari berlalu dan Kayla masih dalam kondisi sakit di rumah,
Vano sama sekali tak menunjukkan sisi perhatiannya kepada Kayla atau sekedar bertanya kepada Kayla walau Binarti sudah acap kali memberikan kode kepada dirinya agar bersikap perhatian kepada Kayla. Sudahlah, Bibi. Gak perlu terlalu dipikirkan, kata Kayla saat Binarti mengungkapkan rasa kecewanya kepada Vano. Binarti menghela napas dalam-dalam. Non yang sabar ya, semoga aja Tuan Vano bisa bersikap manis lagi pada Non seperti beberapa bulan yang lalu, kata Binarti. Kayla hanya tersenyum. Dia tak ingin mengharapkan hal yang sama seperti yang Binarti harapkan. Lagi pula, hal apa lagi yang bisa Kayla harapkan dari Vano di saat umur pernikahan mereka tinggal menunggu minggu akan berakhir. Karena sudah beberapa hari mengambil izin sakit bekerja di kafe, akhirnya keesokan harinya Kayla memutuskan untuk masuk bekerja. Dia merasa tidak enak pada Tuan Hansen jika terlalu lama tidak masuk bekerja. Kamu udah sehat, Kayla? Tanya Tuan Hansen memastikan. Sebenarnya dia tidak masalah jika Kayla menambah izin bekerja selama Kayla masih dalam kondisi sakit. Sudah lumayan sehat, Tuan. Balas Kayla seraya tersenyum. Ingin menunjukkan pada Tuan Hansen jika ia benar baik-baik saja. Hansen memperhatikan wajah Kayla dengan tatapan intens. Entah mengapa dia melihat ada yang berbeda pada Kayla. Tapi dia tidak tahu itu apa. Kayla, kalau kamu masih sakit, jangan dipaksakan bekerja ya, pesan Hansen. Mendengar pesan pria itu, membuat hati kecil Kayla terasa tersentuh. Rasa sedih pun menyelimuti hatinya karena Tuan Hansen saja bisa bersikap perhatian kepada dirinya, sementara suaminya sendiri tidak. Walau sudah mendapatkan dispensasi oleh Hansen untuk tidak bekerja jika masih dalam kondisi sakit, tapi Kayla tetap saja bekerja. Dia tidak ingin semakin lama mengambil libur dan membuat dirinya jadi malas-malasan bekerja. Aku harus tetap bekerja agar bisa mendapatkan gaji yang penuh bulan besok, gumam Kayla dalam hati. Tinggal menunggu minggu lagi hubungan pernikahannya dan Vano akan berakhir. Dan setelah itu terjadi, Kayla membutuhkan uang yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya kelak. Walau Vano sudah menjanjikan uang yang nominalnya cukup besar setelah mereka berpisah nanti, tapi Kayla tak ingin sepenuhnya mengharapkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia berniat menyimpan uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya dan anaknya kelak jika tubuhnya belum bisa dipaksa untuk bekerja keras pasca melahirkan. Seakan mendukung dirinya untuk bekerja, tubuh Kayla tak pernah rewel saat Kayla sedang bekerja. Kayla bahkan tak merasa mual saat mencium aroma tak mengenakan dari area dapur. Wanita itu masih bisa bekerja normal seperti biasanya dan tak menunjukkan tanda-tanda kehamilan di depan teman-temannya. Adelio yang selalu memperhatikan gerak-gerik Kayla akhir-akhir ini pun akhirnya menemui Kayla di saat wanita itu sedang istirahat bekerja. Hai Kayla, sapa Adelio ramah kepada Kayla. Kayla yang sedang menunduk melihat pesan masuk ke dalam ponselnya mendongak. Dia menatap wajah Adelio dengan wajah yang nampak tersenyum. Kayla merasa senang karena melihat wajah Adelio. Hai Adelio, balas Kayla. Saking senangnya melihat wajah Adelio, Kayla sampai meminta Adelio untuk duduk di hadapannya. Hal tersebut pun lantas saja membuat Adelio terkejut karenanya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Adelio langsung saja duduk di hadapan Kayla. Aku senang karena kamu udah terlihat baik-baik aja sekarang, Kayla, kata Adelio. Kayla jadi tersenyum mendengarnya. Kenapa kamu bisa senang? Hal apa yang membuat kamu senang? Tanya Kayla. Banyak hal yang bisa membuat aku senang. Salah satunya aku merasa kamu udah gak lagi bersedih karena wajah kamu sekarang terlihat baik-baik aja. Kayla kembali tersenyum. Adelio memang selalu pandai membuat dirinya merasa senang. Dan kali ini, Kayla benar-benar merasa senang mendengar perkataan pria itu kepada dirinya. Entahlah, Kayla merasa hormon kehamilannya saat ini membuat dirinya senang untuk bertemu dengan Adelio. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Adelio mengajak Kayla bercerita dan sedikit mengorek informasi tentang kehidupan Kayla saat ini. Karena merasa nyaman berbicara dengan Adelio,
Akhirnya Kayla sedikit memberitahu bagaimana kehidupannya saat ini. Tidak ada hal yang spesial di dalam hubungan rumah tangga kami. Apalagi pernikahan yang kami jalani hanya sebatas pernikahan kontrak, kata Kayla. Adelio merasa sedikit senang mendengarnya. Pasalnya, jika Kayla merasa tidak ada yang spesial dengan hubungan rumah tangganya dengan Vano, itu berarti Kayla tak menaruh perasaan kepada Vano. Jadi, apa kamu udah memiliki rencana hal apa yang akan kamu lakukan setelah berpisah dengan suami kamu nanti? Tanya Adelio penasaran. Dia berharap Kayla masih menjawab pertanyaannya itu. Mungkin aku akan pergi dari kota ini. Kupikir sudah terlalu banyak ujian hidup yang aku alami di sini. Aku berharap di tempat yang baru nanti, akan datang kebahagiaan kepada dirimu. Adelio tertegun. Ditatapnya kedua bola mata Kayla dengan tatapan intens. Melihat tatapan mata yang Kayla pancarkan saat ini, membuat Adelio menyimpulkan jika ada kesedihan yang Kayla simpan saat ini. Jika kamu benar mau pergi dari kota ini, apakah aku boleh ikut bersama kamu, Kayla? Tanya Adelio kemudian. Kayla tertawa kecil mendengarkan permintaan yang keluar dari mulut Adelio. Kamu ini bercanda aja, ngapain kamu mau ikut dengan aku? Tanya Kayla. Dia menganggap permintaan Adelio baru saja, hanyalah guyonan semata. Nyatanya Adelio bersungguh-sungguh dengan permintaannya tersebut. Dia pun menatap intens wajah Kayla untuk membuktikan jika apa yang dia katakan benar adanya. Tentu aja agar aku bisa jagain kamu dimanapun kamu berada dan keberadaanku nanti di dekat kamu, tidak akan membuat kamu jadi merasa sendiri di sana nantinya. Tawa dan senyum di wajah Kayla seketika lenyap setelah mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Adelio. Dia terdiam dan menatap intens wajah Adelio. Adelio, kamu, perkataan Kayla terhenti karena Adelio memotongnya. Aku serius dengan perkataanku, Kayla. Aku beneran mau ikut sama kamu. Aku gak akan bisa biarin kamu jauh dari aku nantinya. Kayla terdiam, merasa sulit untuk berkata-kata. Kayla, rasa cintaku kepada kamu sampai saat ini masih tetap sama walau aku telah mengetahui kamu sudah menikah. Walau saat ini aku belum bisa memiliki kamu dan menjadi bagian dari hidup kamu, tapi setidaknya izinkan aku menjadi orang yang ingin berjuang untuk membuat hidup kamu lebih bahagia nantinya. Pinta Adelio. Kayla masih saja diam dengan tatapan mata masih tertuju kepada Adelio. Melihat tatapan Adelio saat berbicara kepada dirinya, Kayla dapat menyimpulkan jika Adelio bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Kamu berhak mendapatkan wanita yang lebih baik daripada aku, Adelio. Aku ini akan berstatus sebagai seorang janda asal kamu tahu. Di luar sana juga masih banyak wanita yang masih gadis dan mau sama kamu. Aku gak peduli sama itu semua Kayla. Yang aku tahu saat ini, aku maunya sama kamu. Aku juga bakalan siap untuk menunggu janda kamu. Kayla tertegun. Merasa bingung harus berkata apa lagi pada Adelio. Pada akhirnya, Kayla hanya menghela napas dalam-dalam kemudian menatap kembali wajah Adelio. Udah ya, aku gak mau lagi mendengar kamu meminta aku untuk mencari wanita lain yang tidak aku inginkan. Pinta Adelio. Kali ini Kayla mengangguk saja. Dia juga bingung kenapa kali ini dia terkesan mudah menurut dengan permintaan Adelio. Melihat respon yang Kayla berikan, lantas saja membuat senyuman di wajah Adelio jadi terkembang. Pria itu merasa senang dengan respon yang Kayla tunjukkan, dan merasa mendapatkan angin segar untuk bisa bersama dengan Kayla nantinya. Cukup lama berbicara dengan Adelio, Kayla akhirnya kembali melanjutkan pekerjaannya karena waktu istirahatnya sudah habis. Sementara Adelio memutuskan untuk menemui Hansen di dalam ruangan kerjanya. Tanpa banyak basa-basi, Adelio menyampaikan pada Hansen hal apa saja yang tadi ia bicarakan dengan Kayla. Apa kamu yakin bakalan ikut kemanapun Kayla pergi nantinya? Tanya Hansen. Dia merasa sedikit ragu dengan keputusan Adelio. Yakin. Gak ada yang bisa buat aku gak yakin dengan keputusan aku di dunia ini. Balas Adelio. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kamu? Tanya Hansen.
Itu urusan yang gampang. Aku bisa memonitor semuanya dari jarak jauh. Lagi pula, apa untungnya aku menjadi seorang bos yang memiliki banyak karyawan dari usaha bisnis dan perusahaan jika masih aku yang turun tangan langsung untuk menangani semua pekerjaan? Tanya Adelio sedikit sombong. Hansen mendengus mendengarnya. Mau membantah perkataan Adelio pun rasanya tak mungkin karena apa yang pria itu katakan memang benar adanya. Vano terlihat berjalan tergesa-gesa keluar dari dalam perusahaan setelah mendapatkan kabar mendadak dari Marsha jika kekasih hatinya itu telah tiba di ibu kota atau lebih tepatnya di bandara saat ini. Jantung Vano berpacu begitu cepat karena mendengar hal tersebut. Bagaimana tidak, kekasihnya itu datang tanpa mengabarinya lebih dulu. Leo bahkan belum mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Marsha dan mengatur strategi dengan baik agar Marsha tidak mengetahui jika Kayla adalah istrinya. Beberapa karyawan yang melihat pergerakan Vano dibuat bertanya-tanya ada apa dengan pria itu sehingga bersikap demikian. Tidak biasanya sekali Vano bersikap seperti itu di depan para karyawannya. Tanpa memperdulikan tatapan aneh yang orang-orang tunjukkan kepada dirinya, Vano langsung saja masuk ke dalam mobil dan melajukannya menuju bandara. 35 menit berkendara, akhirnya mobil yang dikemudikan Vano tiba di bandara. Sayang, senyuman di wajah Marsha terkembang melihat sang pujaan hati yang sejak tadi sudah dinantikannya akhirnya tiba di depan mata. Marsha begitu senang dan menyalurkan rasa senangnya itu dengan memeluk erat tubuh Vano. "Ah, sayang, akhirnya kamu datang juga," kata Marsha sambil memeluk tubuh Vano. Vano membalas pelukan wanita itu seraya mengusap rambut panjangnya. "Kenapa kamu datang gak bilang-bilang sih?" tanya Vano dengan jantung yang masih berpacu cepat. Marsha melonggarkan pelukannya di tubuh Vano kemudian menatap wajah Vano intens. "Memangnya kenapa? Kamu gak suka ya kalau aku kembali ke sini lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan?" tanya Marsha. "Bukan seperti itu, sayang." Vano menyahut cepat agar sang pujaan hati tidak salah paham. "Aku hanya gak enak hati sama kamu karena gak bisa mempersiapkan semuanya dengan baik untuk menyambut kedatangan kamu. Aku bahkan belum meminta orang untuk membersihkan kembali apartemen kamu," kata Vano beralasan. Senyuman di wajah Marsha kembali terbit mendengar perkataan Vano. "Gak perlu repot-repot begitu. Kamu bisa kok minta orang buat bersihin apartemen aku hari ini aja. Lagi pula, aku memang sengaja datang mendadak seperti ini agar jadi kejutan untuk kamu." Vano memaksa diri untuk tersenyum. Dia harus menghargai perjuangan Marsha untuk memberikan kejutan untuk dirinya. "Terima kasih ya, sayang," kata Vano. Dia kembali memeluk tubuh Marsha agar membuat hati wanita itu senang. Tanpa berlama-lama melepas rindu di bandara dan menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya, Vano langsung saja membawa Marsha pergi meninggalkan bandara. Tanpa diduga oleh Vano, saat baru saja berada pergi meninggalkan bandara, Marsha mengungkapkan keinginannya yang tidak tertebak oleh Vano.